Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarota. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan di mana sudah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah menganugerahkan kami kehidupan hari yang baru, nafas hidup dan kesempatan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada hal-hal baru dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Kami mau mendengar sabda kebenaran-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 20. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, mensyukuri kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah. Kemurahannya memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas bagi setiap orang, apapun status dan kondisi seseorang. Siapapun dapat mengalami kasih karunia dari Tuhan. Sekalipun secara manusia tidak layak dan tidak pantas untuk diselamatkan, tetapi kasih karunia Tuhan tersedia bagi semua orang yang berdosa. Lagu Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah dikarang oleh seseorang pendeta Anglikan Inggris bernama John Newton tahun 1807. Ia menuangkan kisah hidupnya yang selamat dari kemalangan
Amazing Grace berbicara tentang kelembutan yang ditemukan dalam kasih karunia Kristus. Sebagai manusia, kita tersesat, buta dalam dosa, dan perlu diselamatkan. Kasih karunia Yesus menyelamatkan Newton dan menyebut dirinya sebagai bagian dari orang yang bercela. Tetapi Tuhan menemukannya. Dia diselamatkan oleh anugerah Allah yang luar biasa. Demikian kasih karunia Allah yang mengubah dan memulihkan hidup manusia dari dosa yang membinasakan. Paulus menyaksikan itu dalam suratnya kepada Timotius, bahwa dirinya di masa lalu adalah pribadi yang tidak pantas dan tidak layak. Bahkan ia menyebut dirinya yang paling berdosa. Dahulu ia menghujat dan penganiaya orang-orang percaya. Paulus menangkap, menyiksa, dan membunuh para pengikut Kristus. Namun, kasih karunia Allah dinyatakan bagi Paulus yang tidak layak. Ia memilih dan melayakkan Paulus sebagai rasulnya dan mengutus kepada banyak orang. Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah, walau harus dijerat hukuman karena dosa-dosanya. Tetapi Tuhan justru menyatakan kasih-Nya dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Sebagaimana Paulus, selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya memulihkan hidup kita, dilayakkan oleh Tuhan dan melayaninya. Karena itu, pakailah hidup kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami dan memberikan kami pengertian bahwa kasih karunia-Mu begitu besar. Kasih karunia-Mu memberi pengampunan sekalipun kami tidak layak. Meskipun kami penuh dengan dosa, tetapi Engkau mengasihani kami. Engkau mengampuni kami dan Engkau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam sisa kehidupan kami ini. Kami mau hidup melayani Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Kami masuk dalam rencana-Mu yang indah dan mulia. Dalam kehidupan kami, pimpin kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan tangan-tangan kami. Tuntun kami dalam menjalani hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan hiburkan. Yang susah, Tuhan lepaskan dari kesusahannya. Berikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua Tuhan hari ini. Lepaskan yang terbelenggu dari dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Berikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami persoalan dan masalah. Kami percaya hari ini kami akan alami kemenangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami hari ini Tuhan, anak-anak kami dalam berbagai aktivitas hari ini, baik yang belajar, baik yang menuntut ilmu, yang bekerja. Tuhan selalu memberkati dimanapun keluarga dan anak-anak kami berada. Berkati program-program kami di jemaat, yang semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, pendeta, majelis yang selalu setia mengangkat pelayanan. Beri kekuatan, kesehatan, dan kesehatian untuk mengangkat pelayanan. Tuhan,
Berkati bangsa dan negara kami yang sebentar lagi tinggal beberapa hari kami akan memasuki masa pemilu. Berikan kami hati nurani dalam memilih siapapun yang akan kami pilih Tuhan, dan yang akan memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga setiap calon anggota presiden, berikan mereka semua hikmat-Mu untuk bersiap dan menjadi pemenang Tuhan. Berkati setiap anggota KPPS Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan, persiapkan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan hikmat-Mu untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Anak-anak-Mu Tuhan tersebar untuk menjadi anggota KPPS. Mari Tuhan, Engkau jamah hati mereka, memberi kesehatan dan kekuatan agar menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan Yesus Maha Kasih dan Maha Pemurah, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.